Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 10 Februari ya guys. Pukul 18 lewat 50 menit. Seperti biasa, Gaikindo itu setiap bulannya selalu mengupdate penjualan wholesales ya, penjualan mobil domestik ya, berapa jumlahnya, kemudian market share-nya berapa. Nah, kalau misalkan kita ngomongin penjualan mobil, nggak jauh dari saham-saham seperti Astra, Astra Internasional. Karena Astra Internasional lebih dari 40%-nya itu adalah otomotif. Lebih dari 40%-nya otomotif, 40%-nya itu alat berat ya, pertambangan, UNTR-nya itu. Itu aja udah makan 80% revenue dari Astra. Kemudian ada keuangan, agribisnis sama mana gitu. Ya itulah. Tapi yang jelas porsi otomotif sama pertambangan dan alat beratnya Astra Internasional itu lebih dari 40%. Sehingga kalau misalkan ada apa-apa dengan otomotif, dengan penjualan mobil, biasanya akan berimbas ke Astra. Nah, sekarang kita update guys, ya. Jadi, seperti yang tadi gue bilang, ini ini berita terbaru ya guys ya. Berita terbaru itu ya 9 dan 10 Februari ini. Jadi Gaikindo mencatat bahwa penjualan mobil secara wholesale tercatat sebesar 61.843 unit. Ingat ya, 61.843 unit. Kalau kita lihat dari data sepanjang 2023 dan 2024, ini data 2023, ini data 2024. 61.000 dalam waktu 1 bulan, ya guys ya. Dalam waktu 1 bulan, itu termasuk angka yang cukup jelek loh guys. Kenapa? Karena gini, lo coba perhatikan ya. Di tahun 2023, total penjualan unit domestik itu di angka 1.005.000. Dengan rata-rata ya lu kalau misalkan lihat di sini, lihat aja nih. Januari 94.000, 87.000, bahkan menyentuh angka 101.000 di bulan Maret tahun 2023. Baru mungkin di bulan April. Biasanya waktu periode-periode lebaran itu alokasi dananya buat buat orang pada mudik gitu ya. Yang nyewa banyak, tapi yang beli mobil baru itu agak berkurang biasanya. Nah, ini di tahun 2025 bisa jadi terjadi di bulan Maret. Nah, sekarang kita balik lagi. Di bulan April ini 58.000. Tapi kalau lu lihat sepanjang tahun 2023 nih ya, lu perhatikan. Angkanya itu mayoritas di atas 70.000. Itu tahun 2023. Totalnya di angka 1.005.000 unit. Berarti kalau misalkan lu mau bagi ya saat ini gini aja nih. Ya, 802 ya. Rata-rata per bulannya itu ada di angka 83.000 unit. Ini tahun 2023 guys. Sekarang ngomongin tahun 2024. Yang mana sebenarnya tahun 2024 itu tadi targetnya juga di angka 1 juta. 865.000 unit. 865.723. 865.723. Ya, kalau misalkan dibagi rata-rata itu 72.000 unit. Nah, sekarang tahun 2025, baru di bulan Januari, ya kita belum tahu nih sepanjang tahun 2025 nanti berapa. Tapi baru di bulan Januari, itu penjualan ada di angka 61.000 unit. Nah, ini berbahaya apabila penjualan tetap berada di angka 61.843. Ini kemungkinan besar Astra Internasional akan terpengaruh. Pertanyaannya sampai akhir tahun ini berapa? Ini kan full year nih ya, ini full year. Full year, full year, ini rata-rata, ini rata-rata. Ya. Nah, ini full year-nya berapa nih? Karena di bulan Januari aja udah di angka 61.000. Kalau misalkan terus begini sampai di bulan Desember tahun 2025, berarti ada kemungkinan penjualannya turun lagi dibanding tahun 2024 kalau kondisinya begini terus. Nah, apakah sekarang ngomongin ke Astra, kita lebih spesifik. Apakah market share-nya Astra itu tergerus? Sebenarnya kalau dari data ini enggak guys, dari tahun 2023 dan tahun 2024 enggak tergerus. Bahkan kalau kita lihat informasi terbaru yang dianggap
BYD adalah perusahaan atau merek yang nanti dalam beberapa tahun ke depan berpotensi menggerus market share dari Astra. Sebenarnya di tahun 2025 ya, dia turun juga guys. Dia menjual di angka 1114 unit. Yang mana kalau misalkan dilihat di tahun 2024, nah ini kan datanya nih kalau BYD nih. Tuh, dia di angka 1500, 1900, naik terus tuh guys. Sampai Agustus 2024, 2900 turun lagi ke angka 2000, 2400, 2800, 1500. Di Januari tahun 2025, BYD-nya sendiri itu menjual cuman 1114. Jadi kalau lu menanyakan wah berarti begini BYD ancaman dong. Sebenarnya enggak juga karena kenapa? BYD-nya juga merasakan dampak. Cuman di antara beberapa merek ini ya yang eh yang mencatatkan kenaikan adalah si ini nih guys nih. Hyundai ini guys. Karena dia berhasil menjual di angka 2.800-an. Padahal tadinya 3.000, 2.000, 1.800, 1.400, 1.900. Tiba-tiba dia bisa menjual di angka 2.800. Tapi karena kalau gue lihat memang mobilnya kayak kereta kemudian kayak Palisade itu banyak sih di jalan gitu ya. Apakah itu mempengaruhi atau penglihatan gue aja? Atau mungkin lu bisa komentar guys di sekitar lu bagaimana? Tapi dibanding dengan yang lain, merek seperti Hyundai ini malah justru dia naik. Artinya begini yang mau gue sampaikan guys. Kesimpulannya adalah, apakah badai Astra Internasional yang saat ini ada di angka, sahamnya ada di angka 4.500-an, ya, apakah akan berakhir? Sepertinya gue melihat bahwa badainya belum berakhir. Karena kita tahu ini valuasinya murah sebenarnya perusahaan. Dividen yield yang ditawarkan bisa lebih dari bahkan bisa lebih dari 8% ya. Harusnya udah mencapai angka nggak kalau lu beli di harga segini ya besar kemungkinan Astra ini bisa memberikan dividen 450 sampai bahkan 500 loh. Kalau kalau lu telan interim sama finalnya. Artinya kan dia bisa memberikan dividen yield 10%. Cuman kalau lu melihat dari capital gain ya meskipun ini perusahaan dan sahamnya lagi murah, cuman kalau kita lihat data ini ya dan ada kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan sampai tahun 2025 gua cukup pesimis. Ini gua menyampaikan pesimisme di tahun 2025 terhadap penjualan mobil ya guys ya. Penjualan mobil wholesale itu gua menyampaikan di sini pesimisme. Mudah-mudahan tidak karena ada banyak faktor kayak sekarang ada banyak sentimen negatif di domestik dan terakhir lu tahu banyak efisiensi di kementerian-kementerian itu juga gue mau bahas di video terpisah sih ya dan itu juga pasti akan berimbas guys artinya uang yang berputar di masyarakat yang tadinya untuk beli mobil untuk event-event untuk penyewaan hotel untuk transportasi lu coba tanya teman-teman lu yang memang bekerja di industri-industri tersebut kalau gue udah nanya dan temen gue menyampaikan bener Jak terdampak sekali karena banyak event-event yang tadinya harusnya ada di tahun sebelumnya di tahun 2025 nggak ada gitu. Terus gua beberapa juga nanya yang di salah satu teman gue yang kerja di salah satu kementerian, iya yang biasanya pergi ke hotel ya sekarang di kantor aja belum ada agenda-agenda lagi. Itu cuman sekedar obrolan warung kopi aja guys ya. Tapi ya dengan adanya faktor seperti itu ya bukan tidak mungkin ya badainya belum berlalu khusus untuk Astra Internasional ini dan dengan untuk saham-saham lainnya ya. Dan ini juga tidak mungkin asing tidak memperhatikan. Pasti memperhatikan. Dan mungkin itu juga salah satu faktor penyebab kenapa IHSG dalam beberapa waktu belakangan ini turun terus. Karena untuk saat ini memang banyak sentimen negatifnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.